Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Ya, oke. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa yang memimpin berdoa hari ini waktunya? Saya, Bu. Oh ya, oke. Oke, Mas Agam, ayo monggo. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, seperti biasa untuk agar kita tetap mencintai negeri kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hitungan ketiga mulai yuk. 1, 2, 3. Indonesia. Hiduplah Indonesia. Oke, sip. Terima kasih. Ini kok pada lemas? Kita cek sound dulu ya. Semangat pagi. Pagi, semangat. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Gitu ya. Cek soundnya lagi Ya, yang kencang. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Semangat. Bagus. Ya, harus semangat. Pelajaran olahraga harus semangat agar kita sehat. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar Baik Bu, sehat Bu. Oke, kita Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Untuk yang nomor pertama, Aulia hadir. Hadir Bu. Ferry hadir. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang lompat jauh. Ya, jadi apa lompat jauh? Ada yang tahu lompat jauh? Yo, Lompat yang sejauh-jauhnya Bu. ya Peter. Masih ingat nggak kemarin pelajaran yang kita di kelas 3 tentang lompat yang kayak kijang, loncat kayak kata? Masih ingat? Ya, jadi kita akan mempelajari tentang lompat jauh. Ya, hampir sama seperti yang di pelajaran kelas 3 dulu tentang gerak lokomotor. Ya, tapi sekarang kita akan belajar tentang lompat jauh yang masuk ke cabang olahraga atletik. Oke, akan Ibu coba buka dulu ya materinya. Oh ya, anak-anak pernah nggak kalian lompat sejauh-jauhnya melewati, misalnya melewati genangan air di jalan gitu, pernah nggak? Pernah Bu. Oh ya pernah. Apa enggak? Apa malah nyemplung? terpeleset Bu. Pernah nyemplung Bu. Pleset ya. Oh ya, ada yang bisa melewati sungai, melompat setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya gitu? Belum ada Bu. Oh iya, oke, nanti habis ini yang penting kalian bisa melompat tapi dengan aman ya. Sudah tampil? Sudah Bu. Oke. Untuk materi kita yang pertama ini lompat jauh ya. Jadi dalam olahraga atletik itu ada 4 nomor cabang olahraga dalam olahraga atletik. Yang pertama ada jalan, yang kedua ada lari, yang ketiga lempar, dan yang keempat ada lompat. Kalau jalan itu jalan cepat. Misalnya kalian jalan cepat-cepat ke kamar mandi ya. Tapi kalau jalan cepat yang ini dilombakan, nanti beda lagi teorinya. Terus habis itu lari, ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari gawang, lari estafet. Terus selanjutnya ada lempar, lempar lembing, lempar turbo, tolak peluru, lempar cakram, dan ada lempar matil. Untuk lompatnya, nah ini ada lompat jauh, lompat tinggi,
dan lompat galah. Ya, jadi fokus pembahasan kita ke lompat jauh. Nah, untuk lompat jauh itu langkah-langkahnya ada 4 fase anak-anak. Ya, jadi yang pertama ada fase awalan, fase tolakan, yang ketiga fase melayang, yang keempat fase mendarat. Kalau awalan itu dengan lari ancang-ancang. Terus kalau fase tolakan itu tolakannya di papan tubuh menggunakan 1 kaki. Terus fase melayang, badannya melayang di udara. Terus yang terakhir mendarat itu mendarat dengan mengeperkan kaki dan kakinya jongkok. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini awalan, papan tolakannya di sini, kalian melayang, lalu mendarat di bak pasir. Yuk, mari kita pelajari. Jadi Ibu ada pantun nih, di kolam tumbuh alga, air kolam berbusa-busa. Saya senang berolahraga agar badan sehat sentosa. Yo, siapa di sini yang suka olahraga? Saya, Bu. Ayo. Ayo Bu. Saya suka bu gurunya. Pengen. Ya, oke sip. Nanti pokoknya di rumah harus olahraga juga loh ya. Oke, kita bahas satu persatu ya di fase awalan. Nah, di fase awalan itu pertama itu tergantung kalian kemampuan lari ancang-ancangnya itu bisa menggunakan 10 langkah atau 20 langkah dulu. Jadi, awalan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal untuk mendekati papan tolakan ya. Jadi ini bisa menggunakan 10 langkah dulu atau 20 langkah. Nah, terus tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sampai sebelum bertolak atau bertumpu. Selanjutnya kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan bertolak. Terus pinggang turun sedikit pada 1 langkah akhir ancang-ancang. Lalu jarak awalannya itu sekitar 30 sampai 45 meter. Untuk yang kedua, fase tolakan. Nah, ini yang agak susah ya. Jadi cara melakukan praktek atau latihan tolakan itu yang pertama, pada waktu akan melakukan tolakan, kaki tumpu menggunakan 1 kaki. Ayo, tumpuannya kalau 1 kaki kemarin pas kelas 3 apa namanya di gerak lokomotor? Anak-anak, kalau bertumpu dengan 1 kaki apa namanya berarti? Ayo, apa? Lompat, Bu. Oh ya, pinter Wahyu ya, lompat. Kalau 2 kaki apa berarti? Kalau bertumpu menggunakan 2 kaki. Sama, Bu, lompat. Oh, tinggi lupa ya, sudah lupa. Ayo, yang kayak kata itu apa berarti? Loncat ya. Jadi kalau loncat itu menggunakan 2 kaki, kalau lompat menggunakan 1 kaki. Nah, Ibu lanjutkan ya. Kaki yang akan digunakan untuk menolak lurus. Nah, seperti ini ya. Hampir lurus, kaki yang ke belakang agak dibengkokkan. Berat badan berada pada kaki belakang. Selanjutnya kedua tangan atau lengan ke belakang dan kepala agak ditengadahkan atau dagu agak diangkat. Pandangan ke depan. Ya. Fase ketiga melayang. Nah, di fase melayang ini cara melakukannya dengan sikap jongkok ya. Jadi badannya memang agak ditekuk. Dalam sikap jongkok saat menumpuk, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian, sebelum melakukan pendaratan, kedua kaki dibawa ke depan. Ya, jadi dibawa ke depan kayak ini. Dengan sikap menggantung, dalam sikap menggantung kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada waktu menumpu. Tubuh diusahakan tegak, disusul oleh kaki tumpu dengan lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Lalu kedua tangan direntangkan ke depan ya. Lanjut, yang terakhir yaitu fase mendarat. Untuk fase mendarat, cara melakukannya, tarik lengan dengan dan tubuh ke depan bawah. Tariklah kaki mendekati badan, luruskan kaki dan tekuk lagi sedikit sesaat sebelum menyentuh tanah. Kemudian bila kedua kaki telah mendarat di bak pasir, dudukkanlah atas kaki
atau jongkok dan tangan di depan untuk mengatur keseimbangan. Nah, untuk bak lompat jauhnya kira-kira seperti ini ya, dilihat ukurannya anak-anak. Untuk ukuran bak pasirnya itu sekitar 8 meter ya. Nanti kalau kalian bisa sundul 8 meter berarti wis jos ya. Terus habis itu lebarnya 2,75 meter. Terus ini untuk papan awalannya kira-kira 45 meter. Tadi kan 30 sampai 45 meter. Nah, untuk awalannya itu tergantung masing-masing individu. Jadi tergantung anak-anak kuatnya seberapa, kecepatan maksimalnya. Nanti kalau terlalu dekat hasil lompatannya misalnya kalian cuma pakai 5 langkah gitu ya. Itu nanti hasil lompatannya tidak akan maksimal. Tapi kalau kalian misalnya bisa kok sampai 10 atau 20 langkah, itu nanti lompatannya juga akan maksimal. Jadi awalan itu mempengaruhi hasil lompatan. Gitu ya, anak-anak. Selanjutnya, nah di sini coba lihat ada video rangkaian lompat jauh dari kakak kelas kalian, ya. Apa sudah tampil anak-anak? Videonya tidak jalan, Bu. Ya, sudah jalan? Nah, ini yang kedua, fase tolakan. Nah, ini menumpu menggunakan satu kaki untuk menolak lurus, berat badan berada di kaki, kedua lengan atau tangan di belakang ya, kemudian pandangan ke depan. Nah, ini pada saat fase melayang. Nah, angkat paha, kaki atas posisi horizontal pada waktu bertolak. Kaki bebas diturunkan pada waktu melayang, angkat posisi lengan pada waktu melayang. Nah, ini saat fase mendarat, tariklah lengan dan tubuh ke depan bawah, tariklah kaki mendekati badan, lurus kaki dan tekuk lagi sedikit sesaat sebelum menyentuh tanah. Ya, bila kedua kaki telah mendarat di bak pasir, lalu diakhiri dengan jongkok. Kita lihat rangkaiannya ya, anak-anak. Oke, nanti untuk lebih jelasnya videonya Ibu kirim ke grup kelas kalian ya. Oke, terima kasih. Apa ada pertanyaan dari anak-anak? Ayo, dari materi yang Ibu sampaikan tadi ada pertanyaan atau tidak? Oke, Wahyu. Nggih, apa? Wahyu, pertanyaannya? Bu mau Pertama, tanya, Wahyu. Bu. Ya. Kan kalau lompat jauh itu harus ada awalan ya, Bu. Kalau saya awalannya itu Ya. muter-muter lapangan dulu, apa kira-kira lompatannya lebih jauh, Bu ya? Oh ya, kita tampung dulu, kita jawab nanti sama-sama. Oke, lanjut. Yang kedua ada Nurkolis. Ayo Nurkolis, apa Mau tanya, pertanyaannya? Bu. Saya mau tanya, Ya. Iya, Nak, untuk apa? fase tolakan itu
kan pakai satu kaki Bu. Kalau pakai dua gimana Bu? Soalnya saya takut jatuh Bu. Oh gitu, ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Selanjutnya Audia, apa pertanyaannya nak? Bu, saya mau tanya, kalau pas mendarat itu kenapa tangannya harus di depan, Bu? Oh ya, oke kita jawab sama-sama. Kira-kira dari pertama, dari Wahyu pertanyaannya tadi, Wahyu bertanya kalau muter-muter lapangan dulu, kira-kira lompatan saya bisa lebih jauh nggak Bu? Kira-kira gimana teman-teman? Lebih jauh apa lebih capek kira-kira ya? Ya, Lebih jadi capek. jadi kalau awalan itu sesuai kemampuan kita. Jadi untuk mencapai kecepatan yang maksimal. Tapi kalau misalnya muter lapangan kan terlalu capek. Nanti malah nggak jadi maksimal, malah udah habis tenaganya untuk lompat. Gitu ya Wahyu. Jadi untuk awalannya itu seperlunya. Ya, kira-kira 30 sampai 45 meter atau 20 sampai 10 langkah. Selanjutnya dari pertanyaannya Audia tadi, ya. Saat fase mendarat kenapa tangannya kok di depan, Bu? Ya. Kenapa kok di depan anak-anak? Karena kalau nanti jadi di depan itu tadi udah di video juga udah ada, kalau untuk keseimbangan ya tangan di depan itu ya udah. Jadi kalau misalnya tangannya nggak di depan, di belakang, nanti malah jatuhnya itu ke belakangnya kaki atau ke belakangnya badan. Nanti yang dihitung itu anggota tubuh yang terdekat dengan papan tolakan. Jadi begitu ya, Audia. Untuk pertanyaan Nurkolis, ya, gimana Bu kalau saya nggak berani lompat pakai satu kaki? Saya itu takut karena kalau pakai satu kaki, gitu ya, Nurkolis tadi. Oke, dari pertanyaan Nurkolis ini, jadi kalau gimana Bu kalau saya loncat? Gitu ya, sama kayak gitu ya, tumpuannya menggunakan dua kaki. Nah, baiklah anak-anak, kalau gitu coba kita diskusikan sama-sama pertanyaan dari Nurkolis ini. Ya, Ibu akan bagi kelompok untuk kalian. Kira-kira gimana perbedaan dari kalau tumpuannya satu kaki dan dua kaki pada lompat jauh ini. Gitu ya, anak-anak. Ibu bagi kelompoknya dulu. Ya. Jadi bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Fatoni, Audia, Sofian, Yoga. Kelompok 2 ada Wahyu, Yayan, Ferry, dan Singgih. Kelompok 3 Nurkolis, Triwira, dan Lulu. Oke, LKPD-nya akan Ibu bagikan. Coba kalian lihat ya, sesuai yang sudah Ibu kirim di grup tadi juga. Ya, apa kalian sudah melihat anak-anak? Sudah Bu. Oh iya, sip, bagus sekali. Sekalian Ibu akan jelaskan juga cara mengisi LKPD-nya. Jadi nanti kalian si anggota kelompok kalian ya, itu pertama. Kedua, nanti kalian coba amati. Jadi kalian membentuk kelompok tadi, kalian menganalisis. Jadi mulai dari fase awalan, fase tolakan, fase melayang, fase mendarat. Itu bagaimana? Ya, kalian isi di LKPD kalian ya, sesuai diskusi kelompok kalian. Selain mengisi, kalian juga harus mencoba. Jadi kalian itu mengisi sesuai apa yang kalian coba ya anak-anak. Dan yang kedua, nanti kalian isikan juga ya, analisis perbedaan lompat dan loncat pada fase tolokan atau bertumpu menggunakan satu kaki dan bertumpu menggunakan dua kaki. Kira-kira bagaimana? Ya, oke anak-anak. Silakan membentuk kelompok Ya, kalian. Bu. Dan juga ya, oke. Dan juga nanti untuk prakteknya akan kita nilai sama-sama praktek dari teman kalian. Gitu ya. Nih, jadi setiap kelompok menilai kelompoknya masing-masing. Oke? Untuk pemanasannya nanti kita menggunakan permainan engklek. Masih ingat gak dulu kemarin di kelas 2 permainan engklek anak-anak? Atau tapak gudung, masih ingat? Masih Bu. Oke, masih ingat ya? Oke. Ya, jadi akan Ibu sedikit ingatkan kalian tentang permainan engklek ya.
Jadi kalau kotaknya itu 2 kaki, ya 2 kaki. Kalau 1 kaki ya 1 kaki ya. Coba lihat. Semua kisah hari ini, cerita yang ku alami, kadang bikin aku gersang. Tiba-tiba aku melayang sang awan, ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang, bahagia rasa hatiku. Ku bayangkan diriku menjadi yang ku mau. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Ayo pergi ke lapangan, ge. Sekarang kita coba kalian membuat kotak-kotak ya. Seperti ini, sendiri-sendiri ya, per kelompok kalian. Oke? Sudah ya? Silakan kalian lakukan pemanasan engklek ini 5 menit ya. Dengan kelompok kalian nggak boleh culang ya. Jadi kalian siapkan cari batu bata pecahan genting ya. Oke, sudah? Sudah anak-anak? Sudah bisa permainan engkleknya? Ya, kelompok Sudah, 1 Bu. tadi siapa Sudah, yang Bu. menang? Kelompok 1 tadi yang menang siapa? Yo, Saya Bu, saya menangan. Audia atau Sofia apa? Oh iya, sip. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Silakan kalian diskusikan tadi tentang LKPD kalian. Ya, sekalian kalian mencoba lompat jauh setiap kelompok. Oke? Oke. Ini Ibu akan survei ke kelompok kalian ya, untuk mengamati. Kelompok 1 ada kesulitan? Ayo, Audia, bisa mengerjakan, Nak? Sebentar, Bu. Oh ya, ya. Ayo coba Pak Tony. Pak Tony coba. Coba melihat. Iya, Bu. Kita lihat teman-teman itu kelompoknya ya. Kalau Pak Tony menggunakan 1 kaki, tumpuannya gimana? Kalau 2 kaki gimana? Ya. Siap, Bu. Oke. Kalian analisis ya, anak-anak kelompok 1. Ya. Untuk yang kelompok 2, yuk. Sudah bisa? Yuk, kelompok Wahyu, Aulia, Ferry, Singgi, bisa ya? Yuk. Bisa Bu. Singgi nanti praktek, nanti teman-temannya mengamati ya. Semuanya harus praktek mencoba ya, biar kalian Iya tahu. Bu. Yuk. Oke, sudah anak-anak? Ya, sudah selesai ya. Silahkan. Kita presentasikan mulai dari kelompok pertama. Yayan, siap untuk presentasi ya? Mewakili kelompok pertama. Siap Bu. Ayo Yayan, silakan. Ya Bu, jadi fase-fasenya itu ada 4 Bu. Yang pertama ada fase awalan, di mana ini diawali dengan berlari tadi Bu. Yang kedua ada fase tolakan. Di sini gerakan menolak bertumpunya dengan menggunakan 1 kaki Bu. Terus fase melayang, di situ setelah tumpuan itu ada gerakan melayang Bu, melayang di udara. Terus yang terakhir ada mendarat Bu, mendarat dengan kedua kaki dan tangannya lurus ke depan Bu. Itu Bu. Oke, sip. Ya. Semuanya sesuai seperti yang Yayan presentasikan atau ada yang berbeda? Untuk fase-fasenya. Oke, sip. Kita lanjutkan ya untuk permasalahan yang kedua. Yuk, Pak Tony. Ya, Bu. Setelah diskusi kelompok kita tentang analisis perbedaan lompat dan loncat pada tolakan,
pada fase tolakan menggunakan satu kaki. Hasil lompatannya akan lebih jauh daripada hasil tolakan menggunakan dua kaki. Sehingga pada fase tolakan dalam lompat jauh lebih efektif menggunakan satu kaki dan tumpuan menggunakan satu kaki. Juga lebih aman asal tidak merubah langkah saat mendekati papan tumpuan. Itu Bu, jawaban dari kelompok kita. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Fatoni, anak-anak? Oh ya, Lulu. Bu, Tidak ada, Bu. bertanya mengenai Ya, yang Lu. dijelaskan dari kelompok 2 yang dijelaskan Pak Tony. Kalau melompat itu baiknya menggunakan kaki kanan atau kiri pada saat menumpu, Pak Tony. Terima kasih. Oh ya. Alhamdulillah. Oh ya, yuk Mas Fatoni coba dijawab. Ya Bu, saya akan menjawab. Kaki kanan atau kaki kiri boleh. Yang penting sampai di papan tolakan tanpa mengubah arah langkah. Itu Bu. Oh, gitu ya, Lulu. Sudah jelas. Jadi tidak usah merubah langkah. Ya, yang penting saat mendekati papan tubuh jangan malah mengganti langkah. Begitu ya, Lulu. Oke. Iya, Bu Yus. Sudah jelas anak-anak ya tentang lompat dan loncat di pembelajaran lompat jauh ini ya. Sudah jelas, jadi nanti kedepannya kita tidak ada kesalahan lagi tentang tumpuan satu kaki dan dua kaki. Tidak perlu takut ya menggunakan tumpuan satu kaki ya tadi Nurlis, jadi nanti tetap dicoba menggunakan tumpuan satu kaki. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan penilaian praktek satu persatu ya. Mulai dari Aulia nomor 1, ayo nak kita praktek dulu. Iya, Bu. Ya. Ya. Sudah, Bu. Oke, sip, bagus sekali. Sudah dinilai ya kelompoknya Aulia, jangan lupa dinilai juga karena untuk teman kalian. Oke, selanjutnya untuk pengetahuannya sudah Ibu kirim. Nanti ada penilaian harian berupa kuisis Ibu kirimkan di grup kelas. Oke, anak-anak. Jadi untuk hari ini kesimpulannya apa? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Anak-anak, yo, Singgi, silakan. Ya Bu. Ya, untuk lompat jauh ada 4 fase, yaitu fase awalan, melayang, mohon maaf Bu, awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Itu Bu yang saya pelajari hari ini Bu. Oke, bagus sekali ya. Untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, tadi juga sudah kita bahas, jadi jangan sampai terulang nanti di kedepannya. Oke anak-anak? Ya? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini kita sudah cukup. Ya, kita pendinginan dulu. Yuk, tangan di depan. Samping. Ya, ke samping. Atas. Yuk, teriak sama-sama ya. Teriak sama-sama. Yuk, PBG Delja PJOK. Yes, gitu ya. Yuk, depan. Samping. Depan. Atas, teriak sama-sama. PBJOK, Yes. Oke, untuk yang terakhir Triwira tadi memimpin berdoa ya. Silakan dipimpin lagi, Nak. Oh, Bu. Sudah selesai, Bu. Ya, ayo dipimpin berdoa. Sudah selesai, Bu, pembelajarannya ya. Ya, boleh istirahat. Tapi dipimpin Oke. berdoa dulu ya. Oh, gitu. Teman-teman, sebelum selesai, sebelum istirahat, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Bu Yusila, luar biasa. Wah, gurunya ini muridnya enggak mau selesai, Bu. Suka dengan gurunya yang cantik tadi dan inovatif nih. Tadi yang mimpin doa enggak mau berdoa, maunya pelajaran terus. Berarti menarik. Oke, Bu, makanya, Bu. Yang menarik bukan hanya pembelajarannya, tapi juga gurunya, juga PPT-nya luar biasa. Baik, pada dasarnya sudah luar biasa. Ini PJBL apa PBL, Bu? PBL, Bu. PBL ya? Oke, PBL. Tadi menulis fase-fase ya, Bu ya? LKPD-nya. Iya, fase-fase, terus Fase. analisis tentang lompat dan loncat, satu kaki dan dua kaki, tumpuan satu kaki dua kaki. Oh ya, berarti masalahnya hanya menganalisis perbedaan lompat dan loncat. Iya, di lompat jauh gitu, Bu. Oke, siap. Berarti tidak menganalisis tumpuannya harus memakai kaki berapa, begitu ya? Enggak ya? Iya. Indikatornya jangan indikatornya mempraktekkan rangkaian gerak lompat jauh ya, mulai dari awalan sampai mendarat ya. Oke, Bu. Halo. Oke. Oke, ya. Oke. Ada baiknya masalahnya di situ ya. Di seputar kombinasinya tadi. Oke. Mungkin di tumpuannya dia tidak bisa menggunakan satu kaki ya. Oke ya, wis enggak apa-apa. Itu masalahnya. Berarti masalahnya adalah perbedaan lompat dan loncat di situ, pembiasaan pada siswanya begitu ya, Bu. Oke, secara umum baik, ini masukan dari saya. Pada saat anak-anak memberi pertanyaan seputar video tadi, Bu, seputar video atau media yang jenengan tampilkan tadi, ada baiknya pertanyaan dari siswa tadi dilemparkan dulu ke siswa. Barangkali ada yang mau menjawab, ada yang tahu. Biar apa? Biar hidup suasananya. Tadi sempat beku, jadi suasananya cepat beku sampai dengan diskusi baru mulai aktif anaknya. Nah, di fase mulai pembukaan itu cuman ada doa dan memimpin pemanasan aja. Tapi mulai penayangan video itu sampai jenengan memberikan LKPD itu sempat beku. Jadi pada saat tanya jawab tadi ada baiknya jenengan lempar ke siswa dulu. Ayo barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan singgi atau bagaimana ya. Itu lebih hidup nanti. Jadi sudah student centernya kelihatan. Di tengah-tengah pembelajaran tadi kelihatan sekali teacher centernya. Oke. Itu aja, penilaian sudah, terus literasi numerasinya tadi tentang awalan lompat jauh tadi ya Bu ya sudah masuk. Jangan yang penting bisa menjelaskan seperti apa yang disampaikan Pak Santika tadi, literasinya di mana, numerasinya di mana, ya. Saya kira itu aja cukup. Jadi nanti teman-teman bisa memberi penilaian di form yang jangan share, ya, Bu Yusila, biar teman-teman juga bisa memberi masukan kelebihan dan kekurangan jenengan pada saat berteaching hari ini. Ngaten ya, Bu Yusila, karena ini waktunya sangat mendesak, masih ada 2 lagi yang harus tampil. Terima kasih Bu Yusila.